Kini kita simak deretan informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Israel dilaporkan telah meluncurkan serangan balasan ke wilayah Iran. Semua penerbangan menuju kota Teheran, Isfahan, dan Shiraz, serta bandara di barat laut, dan barat daya menjadi lumpuh lantaran ditangguhkan. Perangkat lunak pelacakan penerbangan menunjukkan penerbangan komersial menghindari Iran bagian barat, termasuk Isfahan dan melewati Teheran di utara dan timur. Maskapai penerbangan Fly Dubai telah membatalkan penerbangan ke Iran setelah menerima peringatan notam atau pemberitahuan misi udara yang dikeluarkan. Adapun satu penerbangan yang sudah berangkat ke Teheran kembali ke Dubai setelah bandara ibu kota Iran ditutup. Sebelumnya, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel telah meluncurkan serangan balasan ke Iran, di mana sebuah ledakan terdengar di kota Gahjawarstan di Iran, yaitu kota yang dekat dengan bandara Isfahan dan pangkalan perburuan ke-8 Angkatan Udara. Ledakan terdengar di dekat pusat kota. Namun kini dua bandara utama Teheran disebut telah kembali melanjutkan penerbangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Shinta Kamdhari mengatakan serangan balik Israel terhadap Iran akan semakin menambah tekanan terhadap ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan stabilitas makro. Pelemahan kurs diprediksi akan semakin tertekan lebih dalam atau lebih cepat, di mana aliran dana keluar yang akan mengganggu kecukupan devisa dan inflasi. Dalam hal ini terutama tekanan imported inflation bakal kian parah jika tidak dilakukan intervensi harga pasar atau ditahan dengan pelebaran subsidi. Dampak ini diramal akan terjadi berangsur-angsur atau tidak langsung, kecuali capital flight pasar modal. Semakin lama Indonesia terpapar eskalasi konflik tersebut, maka ekonomi Indonesia akan kian terbebani dampak kenaikan harga minyak global atau ketidaklancaran perdagangan via perairan kawasan Teluk. Shinta pun menekankan dampak negatif juga akan semakin parah dirasakan oleh Indonesia bila pemerintah hanya melakukan langkah business as usual. Informasi berikutnya, utang luar negeri pemerintah pada Februari 2024 tercatat 194,8 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 1,3% secara year on year. Utang luar negeri pemerintah ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1% secara year on year pada bulan sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi Perkembangan ULN Erwin Haryono mengungkapkan, kenaikan utang luar negeri tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, Erwin memastikan pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Erwin mengklaim posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah. Dari data Bank Indonesia, ULN pemerintah yang bertenor jangka pendek hanya 44 juta dolar Amerika. Kemudian jangka panjang sebesar 194,76 juta dolar. Informasi yang terakhir, Apple mengumumkan telah memblokir dua platform Meta dari toko aplikasi App Store di China. Keduanya adalah WhatsApp dan Threads. Keputusan itu dibuat berdasarkan perintah langsung dari pemerintah China dengan alasan keamanan nasional. Platform Meta lainnya seperti Facebook, Instagram, dan Messenger masih tersedia di App Store China. Beberapa aplikasi populer lain seperti YouTube dan X juga masih bisa didownload masyarakat setempat. Tidak dijelaskan lebih rinci apa yang menyebabkan WhatsApp dan Threads dinilai mengancam keamanan nasional oleh pemerintahan Xi Jinping. Dalam pernyataan resminya, lembaga siber China memerintahkan penghapusan aplikasi-aplikasi dari China berdasarkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Oleh karenanya, Apple mengklaim wajib mematuhi aturan yang berlaku di negara lokasi perusahaan beroperasi. Meskipun Apple menegaskan tidak sepakat dengan ketentuan tersebut, Apple mengatakan WhatsApp dan Threads tetap tersedia di App Store, namun tidak bisa diakses di China.
Masyarakat negeri Tirai Bambu bisa mengunduh ketika berada di negara lain jika memiliki akun iCloud di negara tersebut. Di sisi lain, Meta menolak berkomentar soal hal ini, serta lembaga siber China juga tidak segera memberikan respons.